Suatu hari di bulan Ramadan, keluarga yang serba kekurangan duduk dan berkumpul bersama sambil menunggu azan maghrib. Sang ayah pun tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Dan sembari duduk, dirinya terdiam yang mana hatinya ingin mengutarakan sesuatu dengan si pemilik rumah tempat ia tinggal. Yang mana ia memaksa dan mengancamnya jika tidak membayar uang sewa atau telat dalam membayarnya hari ini, maka ia akan mengusirnya dari rumah tersebut. Sehingga dia sangat kebingungan dan khawatir atas apa yang akan dilakukan si pemilik rumah sewa tersebut. Apalagi dirinya belum mendapatkan sesuap nasi untuk keluarganya. Dan sesaat kemudian, dia lalu tersadar karena ada suara dari luar rumah yang mana itu adalah suara dari si pemilik rumah tersebut. Yang mana ia membuka pintu dengan paksa dan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kemudian dia berdiri di hadapan si orang miskin tersebut yang menjaga keluarganya yang lemah. Dan tanpa sepatah kata dari seorang miskin tersebut, si pemilik rumah itu pun langsung marah besar. Dirinya menghina dan mengejek si orang miskin tersebut, serta menganiaya si orang miskin itu dengan cara menendang dirinya. Sehingga keluarga itu pun menjerit dan menangis, seraya berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dan setelah si pemilik rumah itu puas meluapkan kemarahannya, dirinya lalu keluar dari rumah dengan kesombongannya serta mengambil semua benda yang keluarga itu punyai dari sisa peninggalan orang tua mereka. Si pemilik rumah meninggalkan keluarga orang miskin tersebut seperti bangkai binatang. Dan ketika suara azan berkumandang, si orang miskin itu pun berkata, "Allahu Akbar." Ketika di hari awal bulan Ramadan dan di waktu dikabulkannya sebuah doa, lalu keluarga tersebut mengangkat tangannya ke atas langit seraya berdoa, "Ya Allah, balaslah dia. Ya Allah, balaslah dia." Kemudian si orang miskin tersebut beristighfar kepada Allah, lalu dia pun memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Setelah hari itu, bahkan sebelum 3 hari kemudian, si penganiaya itu merasakan kesakitan di bagian kakinya sehingga dirinya dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, ditemukanlah bahwa di bagian kaki si penganiaya tersebut terdapat sebuah kanker yang ganas. Sehingga dokter pun menyarankannya agar melakukan operasi yang mengharuskan diamputasi kakinya supaya kanker tersebut tidak menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Dan setelah 10 hari kemudian, dirinya pun keluar dari rumah sakit dengan 1 kaki dan tidak bisa berjalan dengan kakinya seperti dahulu kala. Dan bagian kaki yang dipotong tersebut adalah kaki yang ia gunakan ketika menginjak dan menendang orang yang miskin tersebut. Sehingga istrinya pun berkata bahwa ini terjadi karena doanya keluarga si orang miskin tersebut, yang mana telah dianiaya oleh suaminya, serta tidak berbelas kasih padanya ataupun mencukupi kebutuhannya. Lalu sang istri juga mengingatkannya dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Takutlah engkau terhadap doa orang yang teraniaya, karena di dalam doanya tidak ada penghalang di antara dia dan Allah." Lalu sang istri menasihatinya agar pergi menemui seorang miskin tersebut dan meminta maaf kepadanya serta meminta ridhonya atas perbuatan yang telah suaminya lakukan, baik itu menendang atau menghina keluarganya yang sederhana itu dan tidak mempunyai apa-apa. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Si pemilik rumah sewa itu pun merasa tenang dengan perkataan istrinya. Setelah itu dia pun memberikan si orang miskin tersebut tempat tinggal yang baru dan memberikannya secara cuma-cuma tanpa perlu membayar uang sewanya. Dia juga mendekati si orang miskin itu dan mencium tangannya. Kemudian ia menangis meminta maaf di depannya agar dia diampuni dosanya dan dimaafkan olehnya.